jaksa menuntut yaitu Justinus Danang dihukum mati. Jadi saya ajukan pembelaan atau pledoi. Saya mohon keringanan hukuman karena di dalam tuntutan jaksa penuntut umum itu hal-hal yang meringankan tidak ada sama sekali. Bento Whiskey Sigastai Remix Nabas Musik SW Record Sangatta. Sekarang kita bersama dengan pengacara atau kuasa hukum dari terdakwa Tinus Perko. Ini adalah Kakak Aris Sanesi. Dari mana Kak Aris? Dari lembaga? Dari LBH Surya. Dari LBH Surya. Siap. Kak Aris ini menanti nih detik-detik putusan perkara Tinus ini. Siap. Kita tahu bahwa dari hukuman dari tuntutan ya dari jaksa itu hukuman. Jadi kemarin minggu lalu itu jaksa menuntut yaitu Justinus Danang dihukum mati. Jadi saya ajukan pembelaan atau pledoi. Saya mohon keringanan hukuman karena di dalam tuntutan jaksa penuntut umum itu hal-hal yang meringankan tidak ada sama sekali. Jadi artinya kami pertimbangkan itu, kami diskusi dengan tim bahwa hal-hal yang meringankan itu wajib untuk kita masukkan dalam pembelaan. Baik, Pak Aris. Ya. Hal-hal yang meringankan untuk Tinus Perko atau nama lengkapnya tadi Justinus Danang ya. Menurut dari LBH Surya atau Kakak sendiri selaku pengacaranya, apa sih hal-hal yang meringankan itu untuk Justinus ini? Baik, terima kasih. Hal-hal yang meringankan yang saya cantumkan dalam pembelaan saya atau pledoi saya yaitu terdakwa jujur, sopan santun dalam persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, lalu kemudian terdakwa masih memiliki kesempatan untuk merubah hidupnya, terdakwa punya terdakwa lah tulang punggung kepala keluarga. Itu hal-hal yang dia sangat menyesal dengan perbuatannya dia. Hanya di dalam tuntutan jaksa penuntut umum tidak cantumkan itu. Tetapi di dalam pembelaan kami sudah ungkapkan semua di situ. Jadi hari ini apapun putusannya, intinya kami sudah ajukan pembelaan. Namanya kan manusia pasti punya hak hukum. Hak hukumnya dia tetap ada. Jadi apapun putusannya, mau usia umur hidup atau hukuman mati, pasti ada sikap nanti. Ada sikap. Yang akan dilakukan oleh pengacara ya. Siap. Kak Aris, saat waktu tuntutan itu hukuman mati, usai mendengar tuntutan hukuman mati, bagaimana reaksi? Artinya dari saya sendiri dengan Justinus, saya melihat reaksinya Justinus sangat sedih karena ini hukum mati. Tetapi saya bilang setelah itu saya ketemu dia bahwa saya ke sana. Saya langsung ke sana. Saya bilang, Tinus, bantu saya dalam doa. Kita masih punya hak hukumnya, kita masih ada. Om Tinus masih hidup, Om Tinus punya hak hukumnya masih sangat ada. Jadi kita akan perjuangkan seperti apapun. Intinya kami hanya bisa bantu doa dalam doa. Dan dia bilang apa waktu dia bilang saya siap untuk bantu dalam doa apapun hukumannya karena memang saya sudah dinyatakan bersalah, apapun hukumannya saya akan terima. Walaupun divonis hukuman mati, dia bilang sudah terima juga. Tetapi saya bilang, Om Tinus, apapun yang dituntut atau diputus, hak hukumnya Om Tinus masih ada. Terakhir ketemu Tinus kapan? Kemarin lagi ketemu. Kemarin? Siap. Ke Rutan ya? Ke Rutan, hari Jumat kemarin hari. Seperti apa? Jadi koordinasi kita, saya bilang sama dia, besok hari Senin kita akan dengar putusan. Kira-kira menurut Om Tinus seperti apa? Dibilang, kalau hukuman mati, saya tetap akan ajukan banding sampai tingkat kasasi. Saya bilang siap, saya akan ikuti Om Tinus. Namanya kan juga hak hukumnya Om Tinus. Keluarga Om Tinus tidak pernah saya ketemu, satu orang bahkan saya kontak pun tidak pernah ada yang respon dengan saya. Tidak pernah ada istrinya? Istrinya tidak pernah lihat saya. Terakhir ketemu pemeriksaan saksi istrinya. Di pengadilan. Siap. Setelah itu tidak pernah ketemu lagi. Saya sudah hubungi tapi tidak ada respon. Tapi Tinus bilang datang tidak istrinya menjenguk dia? Katanya ada keluarga tapi datang dia tidak sempat ketemu, hanya di luar saja. Keluarganya di luar. Bagaimana keseharian Tinus di hutan ketika Pak Aris kalau mengunjungi dia? Ketika saya mengunjungi dia, beliau biasa-biasa saja di rutan. Artinya duduk santai. Hanya saya tidak suka dia biasa murung. Saya bilang jangan murung, duduk santai saja. Dia biasa duduk menyendiri. Saya bilang sama teman-teman duduk bergabung. Ada permintaan maaf dia kepada keluarga korban? Waktu pembelaan dia juga ajukan pembelaan khusus. Ada pembelaan khusus. Dia pembelaan khusus dari dirinya bahwa dia minta maaf kepada seluruh masyarakat dan terutama pihak korban. Dia tulis tangan atau dia tulis tangan. Setelah itu dibaca. Bisa, ya? Mendapatkan itu nanti
sepertinya sudah dikirim ke jaksa penuntut umum sama dengan hakim. Tapi intinya dia Ya, dia memohon maaf kepada seluruh masyarakat NTT, lalu kemudian meminta maaf lebih khusus kepada keluarga korban. Kak Aris, selama ini kalau sidang berarti Kak Aris kuasa hukumnya yang kesini ya? Siap, Nanti Tinusnya tetap di rutan virtual rutannya, secara virtual. jaksanya juga di sini ya? Siap. Oke. Kak Aris mungkin mewakili Tinus atau Yohanes Justinus Tanah. Justinus Tanaim mungkin mau menyampaikan apa kepada Tribuners ini? Oke. Permohonan maaf atau Baik. sebagai mewakili. Baik, terima kasih. Saya akan mewakili terdakwa Justinus Tanem alias Justinus Perko. Memohon kepada seluruh masyarakat NTT, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdakwa sudah bersalah melakukan tindak pidana yang sudah dilakukan saat ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua di Tribun News ini. Terima kasih. Ada intervensi? Tidak ada. Tidak ada. Tidak Ya? ada. Siap. Baik. Hanya waktu dibully saja. Dibully? Siap. Dibully seperti apa? Waktu di rekon itu yang Iya. sempat mama-mama dong lempar saya juga. Kena batu? Kena, tapi batu-batu kecil. Oke. Siap. Ya, tapi itu resiko ya? Resiko. Resiko ya. Namanya kan kita sudah dampingi korban, apapun yang mereka lakukan saya siap. Berapa tahun sudah jadi pengacara? Saya sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun ya? Siap, 2 tahun. Ini kasus yang terbesar? Kasus terbesar bagi saya. Terbesar ya? Siap. Nah, dan tantangannya lebih banyak ya? Tentang lebih banyak. Umur saya beracara baru pertama kali dapat. Seperti itu. Tapi Siap. pendampingan kuasa hukum atau pengacara terkait dalam kasus-kasus ini sebenarnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan pada Tribuners. Apakah berarti mereka ketika mendampingi betul-betul membela yang kemudian salah menjadi benar sehingga masyarakat juga ikut memusuhi Iya. pengacara tuh seperti apa sih sebenarnya pendampingan pengacara Baik, terhadap terima kasih. terdakwa? Dari awal tingkat kepolisian itu kita mendampingi. Waktu itu pertama itu penunjukan dari Polres juga, Bu. Penunjukan untuk pengacara karena memang tidak ada pengacara yang mendampingi dia. Jadi Polres lah telepon saya untuk mendampingi Justinus. Artinya kita mendampingi bukan untuk membenarkan, Ya. tidak. Tapi kita mendampingi untuk mendengar hak-hak hukumnya seperti apa. Jadi kami tidak punya hak untuk membebaskan orang yang bersalah. Artinya kita akan cari tahu bahwa fakta persidangannya seperti apa. Kita akan mencari tahu di situ, bukan kita akan membela orang yang sudah salah, lalu kemudian dia akan benar, tidak. Tapi kita hanya mendampingi, wajibnya tugasnya PH itu hanya mendampingi di tingkat kepolisian. Ya. Gitu. Ya. Pak Aris, suka dukanya mendampingi perkara Tinus Perko katanya dilempar, Iya. kemudian di sosial masyarakat di rumah bagaimana? Ada juga penolakan? Iya. Ini? Baik, terima kasih. Kebetulan saya juga rumah di Lasiana, banyak masyarakat juga yang sempat tanya, kenapa orang yang salah, kenapa harus dibela? Iya. Itu mereka juga tidak sempat suka dengan saya. Saya bilang, tidak. Ini mereka ini kita hanya duduk untuk mendampingi mereka. Memang tugasnya kita seperti itu. Dalam undang-undang sudah mengatur tentang itu juga kok, bahwa kita wajib untuk mendampingi klien kita. Tidak sama sekali untuk kita punya kepentingan lain, tetapi kita hanya duduk untuk mendampingi. Supaya proses hukumnya Supaya berjalan prosesnya, dengan ya, baik, proses hak-hak hukumnya dan berjalan dengan kewajiban baik. terdakwa juga bisa Iya. terakomodir ya. Iya. Nah, setuju. tapi yang menarik dari kasus Tinus Perko adalah ketika rekonstruksi atau apa Iya, gitu yang rekonstruksi. katanya dia juga sempat dianiaya, dipukul dan sebagainya. Itu terjadi. Kalau di rekonstruksi tidak ada yang dianiaya, tidak ada. Yang terjadi penganiayaan terhadap dia itu apa di tingkat apa? Waktu penangkapan atau apa? Sepertinya di waktu di tingkat penangkapan, karena waktu pendampingan saya tidak ada yang Itu menemukan diproses ini. tidak? Di proses hukum tidak? Tidak. Tidak. Waktu itu saya tidak sempat lihat juga, Bu. Waktu itu saya tidak tahu sama sekali bahwa si Justinus dianiaya. Tidak sama sekali kita tahu. Untuk kasus Tinus Perko berapa pengacara dari LBH? Dari LBH Surya, dari LBH Surya saya sendiri, Bu. Aris ya? Aris Tanisi, Bu. Aris Tanisi. Ya. Baik. Terima kasih Terima Bapak kasih. Aris. Kita akan melihat nanti seperti apa putusannya dan nanti kita akan kembali siaran live lagi ya Kak Aris ya setelah kita mendengar putusan ya Iya, Kak Aris siap. Tanisi ya. Siap. Ya Tribuners, itu tadi wawancara kita dengan Kak Aris Tanisi, pengacara atau kuasa hukum dari Tinus Perko ya. Terima Siap. kasih. Tetap ikuti di live FB poskupam.com. Terima kasih. Saya kembali ke dalam.